Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di mana Anda berada, pada kesempatan ini saya nama Tatang Anwar dari kelompok Sawargi atau dari channel Sawargi. Pada kesempatan yang baik ini sengaja saya akan memberikan informasi kepada bapak-bapak atau ibu-ibu, masyarakat semua untuk sama-sama mengikuti atau menimbang ilmu, atau mudah-mudahan ada manfaatnya yang ada berhubungannya dengan nila merah. Pada kesempatan ini saya akan memberikan gambaran tentang analisa budidaya nila merah yang ada di kolam saya. Pada kesempatan ini diperkirakan 2 tahun ke belakang atau tahun 2018 saya pernah atau menanam ikan nila merah. Pada kesempatan ini akan saya bagikan ilmunya tentang analisa budidaya ikan merah pada tahun 2018. Mengapa saya sampaikan sekarang dan baru saya bisa sampaikan berbagi ilmu, memberikan informasi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Analisa usaha nila merah sengaja saya utarakan supaya jadi bahan pertimbangan bahwa saudara itu senang atau tidak, atau pernah mencoba atau tidak. Yang akan dianalisa sebetulnya kolam itu banyak, namun cuma satu kolam yang arealnya 12.600 meter persegi, kolam 4 dengan alamat di Desa Binong, Kecamatan Binong, Kabupaten Subang, dan itu adalah salah satu kolam saya. Tahun 2018 saya menanam ikan nila merah. Biasa sebelum ditanam ikan nila merah, perilaku petani itu biasa ada tata cara pengolahan lahan. Mengolah lahan dalam waktu sambil menunggu pengeringan, itu kolam itu diolah supaya lebih mudah pengeringan. Dan barangkali ada yang ikan-ikan yang tidak diharapkan atau ada hama-hama lain yang perlu dihilangkan, maka pada pengolahan tanah itulah, pengolahan kolam itulah, kita berusaha bagaimana caranya bahwa kolam itu supaya lebih steril dari hama dan penyakit. Yang biasa dilakukan oleh para petani ini memang udah lumrah, termasuk saya. Kalau kita udah panen, kita mau menanam lagi, tidak sekaligus serta-merta langsung ditanam seperti di kolam air deras. Kalau di kolam air deras sekarang panen, sekarang ditanam lagi, itu mungkin bisa. Nah, kalau di kolam air tenang mah tidak begitu. Jadi setelah kita panen, kita olah dulu lahannya, dikeringkan dulu, kalau ada hama dibasmi dulu, ada ikan yang tidak diharapkan kita racun dulu. Nah, dalam waktu beberapa hari, umpamanya waktu pengeringan punya waktu 3-4 hari atau 5 hari, nah itulah pengolahan tanah fungsinya untuk mensterilkan kolam. Setelah kolam itu beres, betul-betul beres, artinya tidak ada yang akan mengganggu ke kolam kita, nantinya kalau udah ditanam, disebar benih, biasa dipakai petani itu menggunakan pupuk alam atau pupuk dasar. Setelah diolah, kita menggunakan pupuk dasar yang biasa dipakai urea atau dengan TS atau dengan ZA atau dengan Posca dan lain sebagainya. Bangga biasa pupuk yang buatan biasa dipakai oleh para petani. Contohnya dalam analisa
kolam saya yang 12.600 biasanya paling sedikit biasanya menggunakan orea saja 1 kintal. Oreanya saja 1 kintal harganya 200.000. Terus TS-nya 1 kintal lagi harganya 250 per kintal. Biasa menggunakan garam atau dikasih garam lah gitu. Selain dari garam, biasanya kalau garam itu menggunakannya ini tidak maksimal sebetulnya yang dipakai oleh saya. Kalau ukuran maksimalnya nanti saya akan utarakan lebih detail per meter gitu. Ini mah analisa saja. Waktu itu menggunakan garam sampai 2 kintal. Yang harganya 2 kintal itu Rp300.000. Selain itu biasa menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang kalau lagi ada itu maksimal lah. Maksimal itu 50 karung atau 50 sak dengan harga per 1 saknya perinciannya itu Rp5.000. Tak bisa dijumlahkan. Itulah persiapan sebelum waktu tanah pengeringan, waktu pengolahan, sebelum air dimasukkan. Itulah kenapa kita menggunakan pupuk buatan atau pupuk alam dan obat-obat yang lain. Itu adalah mempersiapkan tanah kita supaya benar-benar kering, dan pupuk tersebut bisa mengundang atau menciptakan makanan alami kayak plankton atau cacing-cacing yang kecil, supaya dalam waktu 4 hari waktu pengeringan atau 5 hari lah gitu, paling lama 5 hari langsung kita isi air. Nah, kita mengisi air, sudah di pupuk kandang air diisi, kita masih jangan dulu benih itu disebar, tetap aja dibiarin. Kalau airnya udah penuh, umpamanya dalam waktu 5 hari udah penuh merata, berarti sambil menunggu penebaran, mudah-mudahan itu dengan pengolahan tanah yang baik, dengan menggunakan pupuk buatan dan pupuk alami, maka akan terciptalah makanan-makanan ikan yang sifatnya alami. Seperti plankton itu, kutu air, plankton, cacing, sutra, dan lain sebagainya. Atau jentik-jentik yang lain yang sengaja kita ciptakan untuk sebagai persediaan makanan ikan yang kecil. Kira-kira sampai 5 hari kita tutup dulu, umpamanya airnya itu tidak diberhentikan dulu, langsunglah kita tanam bibit ikan. Silakan ikan mau apa. Waktu itu saya nanam ikan nila merah sampai 500.000 ekor. Itu saya beli, biasa saya beli dari UPR Citomi, dari Pak Lurah Sulyani, dari Tanggulun, Sarijati. Nah itu kita isi 500.000. Nah setelah diisi dengan nila merah itu, umpamanya diperkirakan kalau mulai masuk, kita tidak ribet lagi atau tidak memikirkan lagi memberi pakan kepada ikan. Kita sambil menunggu diistirahatkan, air sudah jernih, udah bagus, seolah-olah makanan ikan itu udah ada. Istilahnya planktonnya udah tumbuh, kutu airnya udah ada, cacing udah kelihatan. Nah insya Allah kalau ikan ditanam di kolamnya udah ada makanan-makanan itu, kita tidak perlu memberi makanan buatan dalam waktu minimal 10 hari. Itu udah dibiarkan aja, seperti kita tidak mengurus lagi, istirahat bebas. Nah, dalam waktu 10 hari itu makanan buatan itu cukup untuk makan ikan dalam waktu 10 hari. Nah, setelah 10 hari biasanya saya mulai pertama awal-awal ngasih makan itu biasanya dengan telur bebek lah itu. Tidak banyak, paling sampai umur 20 hari ikan itu biasanya habis 10 kilo. Mau dibikin 4 kali ngasih makannya, atau mau tiap hari 1 hari per kilo. Nah, dalam waktu 20 hari insya Allah ikan itu baru kita mulai ngasih pakan buatan. Kita seolah-olah dalam waktu 20 hari pertama mah udah cukup lah. Cukup dengan makanan
alami. Nah, setelah 20 hari baru kita ngasih makan. Contohnya dengan makanan buatan yang sifatnya lunak atau yang sifatnya bisa dibibis seperti bintang atau sinta yang biasa dipakai. Tidak banyak itu bintang, paling hanya 10 karung lah. Dengan 10 sak itu bintang harganya umpamanya 410, cukup hanya 10 sak. Dalam waktu kadang-kadang cuma seminggu juga yang 10 sak udah habis gitu. Nah, berarti umur ikan itu udah sekitar 25 hari. 25 hari udah menghabiskan makanan buatannya itu sampai 10 sak. Dan dalam waktu 25 hari diperkirakan yang penanamannya tadi larva, yang ekorannya sangat kecil, yang ukurannya 0,3 hari atau 0,5 hari, dalam waktu 1 bulan, kalau di liter itu ikan nila kira-kira sampai 1 liter 500 dalam waktu 25 hari ya. Nah, itu dalam waktu setelah umur 25 hari baru kita menyediakan pakan buatan yang apung, langsung pakai apung, yaitu yang min 1 lah. Contohnya pakai tongwai. Kalau tidak pakai tongwai, umpamanya pakai 779, sifatnya digiling atau ditepungkan supaya kecil-kecil. Nah, dalam waktu sebulan itu ikan udah cukup banyak makan pakanan buatan, yaitu kadang-kadang umur 25 hari langsung aja 1 hari itu naik per 1 hari itu 1 sak. Nah, dalam waktu 1 bulan ini diperkirakan waktu itu pakan itu sudah hampirlah bangsa sekitar habis 1 ton umpamanya. Nah, tinggal kesananya aja ngasih disediakan pakan itu dalam waktu 2 bulan akan panen. Berarti yang 1 bulan ke belakang itu benar-benar pakan sudah harus tersedia. Umpamanya kita menyediakan 6 ton, paling tidak 5 ton. Kalau yang 500 itu maksimal sampai 7 ton. Itu sesuai bagaimana sasaran kita mau panen. Nah, insya Allah dalam waktu 2 bulan diperkirakan habis 7 ton. Kita bisa analisakan lah, umpamanya waktu itu saya analisakan habis 7 ton. 7 ton itu yang 1 sak, berarti habis pakan itu sekitar 175 sak. Bisa dikalikan, nanti perinciannya ada catatannya. Yang jelas 2 bulan itu bisa panen nila merah. Maksimal berarti ukurannya sampai 80 lah. 80 ekor per kilo. Nah, pada waktu itu alhamdulillah sampai teralami dapat 7 ton. 7 ton. Waktu itu harganya cukup lumayan, sebetulnya ada yang 23, ada yang 25 tahun 2018. Kita rata-ratakan aja lah panen harga 22 waktu itu.